Halo ladies and gentlemen, balik lagi sama aku Regina di sini. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu, semoga selalu dalam dengan Tuhan dan segala sesuatu yang kalian usahakan bisa dipermudah. Amin. Oke, aku mau sapa dulu untuk subscriber baru. Terima kasih sudah subscribe channel ini. Semoga bahagia. Kalau misalnya kalian udah lama nih subscribe-nya, thank you so much. I love you. Oke, kali ini Regina bakal lanjutin lagi nih jenis-jenis starseed-nya ya. Kemarin sudah penjelasan tentang starseed, setelah itu Pleiadian starseed, Orion starseed, Sirian starseed, dan sekarang aku bakal jelasin tentang Arcturian starseed gitu ya. Arcturian starseed ini pada umumnya adalah spiritual teacher gitu ya. Dia adalah pionir untuk bumi baru gitu, untuk menciptakan keberlangsungan komunitas lingkungan terutama gitu, atau memajukan teknologi. Dan mereka punya soul contract atau kontrak jiwa yang memang di area itu gitu, di area teknologi dan di area lingkungan biasanya gitu ya. Dan mereka juga sebenarnya bisa telepati dan ambil informasi dari pembiasan cahaya. Jadi ibaratnya orang-orang Arcturian ini biasanya suka dapetin informasi itu cuma dari biasan cahaya. Misalnya ada cahaya di luar jendela, lewat tek gitu, dia dapat informasi sesuatu dari situ gitu loh. Jadi ini uniknya Arcturian gitu ya. Terus dia juga memang karena memang dia jago banget soal geometri gitu loh. Jadi makanya kalau Arcturian yang advance gitu tuh ya emang bisa gitu loh dapetin informasi coba dari biasan cahaya doang, atau misalnya ada cahaya TV lewat atau gimana gitu tuh kan pembiasan cahaya, terus dia dapat informasi tertentu dari situ gitu. Itu Arcturian. Terus mereka aktif banget di throat chakra atau di chakra yang tenggorokan sini nih gitu. Nah mereka tuh suka banget atau tertarik sama komunikasi dengan cara yang beda. Jadi jago banget juga soal arsitektur. Terus apa, jadi selain dia tuh doyan ngomong ya gitu tuh ya, dia tuh selain doyan ngomong dia juga jago soal arsitektur gitu. Jadi makanya banyak banget arsitek-arsitek terbaik tuh justru ada dari Arcturian gitu loh. Dan ciri-ciri dari Arcturian starseed-nya yaitu yang pertama itu fantastic teacher. Jadi emang bener-bener kayak pengajar banget lah gitu loh. Udah bakat ngajar gitu ya. Udah punya bakat itu. Dan yang kedua itu tahu misi hidupnya bahkan dari usia 5 tahun. Awareness-nya lebih dari orang lain. Jadi kayak di umur 5 tahun tuh dia udah nganalisa apapun. Jadi nganalisis ini, nganalisis itu, apa gitu. Oh ternyata manusia dewasa tuh seperti ini gitu tuh. Atau enggak, oh umur remaja tuh begini. Jadi umur 5 tahun pun otaknya udah diisi dengan hal-hal seperti itu. Jadi awareness-nya luar biasa. Terus dan dia juga di umur 5 tahun aja dia udah ngeriset tentang paranormal activity. Jadi ya emang dia sering banget kayak gesekan sama dunia metafisik gitu. Dan akhirnya kayak oh ini tuh begini, oh ini gini, ini gini. Dan gak ada, dan memang udah seringnya tuh pertama kebukanya di fokus itu dulu gitu, paranormal activity-nya ini gitu loh. Dan yang ketiga itu ciri-cirinya gak pernah puas. Karena memang orang ini atau Arcturian starseed gitu tuh ya, itu emang biasanya nggak cocok gitu loh punya banyak temen gitu loh, karena seringnya tuh jadi kambing hitam orang sekitar gitu. Jadi ya dia nggak pernah cocok gitu, nggak pernah puas gitu, kayak hidup di bumi itu apa sih gitu, kayak dia tuh pikirnya kayak gitu. Terus yang keempat dia kompeten banget jadi public speaker gitu loh, jadi pede banget di depan banyak orang gitu, suka bikin orang lain ketawa juga gitu. Jadi emang asik gitu pembawaannya kalau ngobrol di depan umum tuh asik banget, jadi banyak banget orang yang mau dengerin dia gitu tuh. Jadi bukan tipikal yang bikin amaze orang dengan omongan atau apa gitu yang dia punya, enggak, tapi orang tuh kayak lebih tertarik tuh karena dia emang fun gitu. Jadi bawain apa yang dia omongin itu dengan cara yang asik gitu loh, bukan cara yang kayak yang gimana gitu, kayak yang lembut banget atau misalnya kayak yang keras banget gitu, enggak juga gitu. Jadi kayak asik aja, dia tahu cara dia tahu orang yang nonton dia atau orang yang dengerin dia itu tipikal yang kayak gimana dan dia sesuaikan itu gitu loh. Jadi emang begitu. Dan yang kelima itu dia bener-bener kreatif. Jadi mungkin aja dia suka bikin musik atau puisi atau ya jenis-jenis seni lainnya, ngelukis dan lain-lain kayak gitu. Biasanya kalau kamu Arcturian starseed ya begini gitu tuh. Terus di sini juga dia
ciri-cirinya juga suka traveling gitu, bahkan di usia kayak jenisan TK atau SD itu senengnya ngebolang gitu ya, jadi kayak ke sawah-sawah atau kemana gitu tuh ya. Jadi dia tuh nggak pernah namanya, kalian tuh gak bakalan pernah nemuin aktor yang Starship itu ada di rumah atau betah di rumah, itu jarang banget. Jadi suka berpetualang dan emang sukanya di luar rumah gitu tuh, mungkin aja dia camping atau apa. Dia biasanya aktor yang Starship itu begini gitu loh. Terus dan mereka juga tertarik sama fisika kuantum, geometri, matematik, astronomi gitu ya. Jadi bahkan rumus-rumus fisika itu udah ada dalam otaknya dia gitu tuh. Jadi kayak dia tuh cuma aktifin doang gitu loh. Selama dia dapat pelajaran dari sekolah atau gimana, dia cuma aktifin doang gitu. Dia udah punya bakat itu gitu. Ibaratnya kalau misalnya dia merem doang nih gitu ya, menjamkan mata, itu kayak lu kasih pertanyaan, rumusnya udah langsung muncul gitu. Pertanyaan paling sulit pun misalnya gitu ya, tentang matematika, fisika, kuantum, itu langsung dalam dalam jangka waktu cuma nggak lebih dari 1 menit itu udah pasti dapet jawabannya gitu loh. Ya jenisan Bang Jerome mungkin gitu ya, sejenis itu dia Arcturian kayaknya. Gitu, karena memang itu jago banget di bidang itu gitu. Dan rumus tuh udah kebayang dalam otak dia gitu. Jadi awesome-nya di situ sih gitu. Fisik ya, jenis-jenis orang yang eksak lah gitu ya. Terus di sini juga dia biasanya aktor yang Starseed itu sensitif sama cahaya. Karena tadi ya aku bilang, karena dia tuh bisa baca biasan cahaya loh gitu tuh. Dan udah gitu dia juga kayak sensitif sama suara, bau, suhu gitu. Dan kadang kalau misalnya perubahan suhu tuh suka gatel-gatel di badan gitu, kayak eksim gitu, keputih-putih gitu di badannya, gatel-gatel gitu ya, suka kayak gitu merah-merah gitu kayak gitu. Cuma karena suhu, jadi karena suhu perubahan aja begitu kayak gitu. Terus dia juga biasanya mengidap darah rendah. Karena emang dia punya cold blood pressure gitu, jadi kayak sebenarnya dia berdarah dingin. Kayak gitu, karena memang darahnya rendah gitu, seringnya darahnya rendah. Terus di sini juga dia juga sering suka banget sama pekerjaan yang long lasting. Jadi ibaratnya pekerjaan yang dia lakukan itu sebisa mungkin harus bisa sustain atau bisa jangka panjang. Karena kalau misalnya kayak pekerjaan yang biasa-biasa aja, dia jarang tertarik sama yang kayak gitu loh. Iyalah, siapa yang suka tertarik sama yang jangka pendek ya gitu. Biasanya jangka panjang sih orang-orang kan. Nah, dia tuh terutama suka banget sama ini gitu. Dan Arcturian Starship sendiri biasanya nggak punya banyak temen gitu loh. Karena emang nggak cocok tadi yang aku bilang. Nggak cocok. Nggak cocok sama orang gitu. Terus yang selanjutnya, Arcturian Starship sendiri itu suka nyisihin waktu buat sendirian. Jadi walaupun sesibuk apapun dia pasti punya waktu untuk diri sendiri kayak gitu. Terus kalau misalnya ketemu Arcturian Starship, biasanya dia suka ngajuin pertanyaan yang memang deep banget gitu. Dan kayaknya orang lain, kalau orang awam agak susah untuk jawab dia. Tapi kalau sejenisan kayak Lyran gitu ya, sejenisan Lyran Starship pasti bisa jawab dia. Karena memang Lyran Starship ini pusatnya wisdom itu ada di dia, jadi bisa jawab pertanyaan si Arcturian Starship ini. Karena Arcturian Starship ini suka banget nanya pertanyaan yang deep gitu, nggak cetek gitu loh ibaratnya kayak gitu. Jadi kalau bukan Lyran Starship atau itu nggak mungkin bisa jawab, karena jarang bisa jawab gitu loh, karena memang agak sulit gitu dapetin jawaban yang memang akurat gitu ya menurut Arcturian Starship-nya gitu tuh. Dan biasanya Arcturian Starship ini suka planning, organizing, dan building. Itulah kenapa arsitek itu cocok banget itu. Maksudnya Arcturian Starship ini memang cocok banget jadi arsitek gitu loh. Karena apa? Karena suka banget kayak nge-planning, terus nge-organize gitu. Udah gitu kayak gimana caranya ngebangun sesuatu gitu. Dia emang suka hal-hal seperti itu gitu. Oke. Dan memang misinya sendiri yaitu untuk kayak maintain gitu loh, jangka panjang gitu. Maintain jangka panjangnya kemanusiaan.